Saya jemput kita semua bangkit berdiri.
pusat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku nyanyi Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, Yesus, ku nyanyi pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami masih ada sampai pagi ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau beri bagi kami pagi ini. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Tuhan, karena hanya itu yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pagi ini Tuhan, biar kami semua merasakan Engkau ada bersama kami. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, biar tinggal dalam urapan kuasa Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, urapilah kami. Kami percaya seluruh jemaat yang hadir, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Karena Tuhan itu sangat baik dalam setiap pribadi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
namanya Yesus adalah Yesus yang luar biasa. Dia menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Buktinya kita boleh ada sampai saat ini sehat, nggak dibeli ya, sehat ya. Kita nggak beli ya, Tuhan kasih. Karena kita punya Allah yang sangat-sangat baik dan Dia Allah yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Kesempatan ini saya akan berikan kepada guru-guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu sudah mulai offline semenjak kemarin. Sekalian guru-guru ini mau memperkenalkan ibadah dan mengajak anak-anak, cucu-cucu untuk datang beribadah jika diizinkan. Tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Itu sebabnya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, guru-guru yang ada ingin mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi anak-anak guru-guru untuk melayani offline lagi kembali ya. Yuk mari guru-guru yang ada, kita akan menyanyikan pujian, tapi pujiannya pujian anak-anak ya. Pujiannya pujian yang kita sering bawakan di pujian anak-anak. Jadi ntar ikutin ya. Mari. Nanti saya mau memperkenalkan kalau yang ada yang belum kenal. Mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan. Shalom. Luar biasa ya, puji Tuhan kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, bersaksi di tempat ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Boleh saya buka ya? Biar kelihatan cantik. Oke. Kami di sini para pelayan Tuhan di sini melayani ibadah anak tempat ini di hari Sabtu jam 4 sore. Kami mengundang mungkin ada yang punya anak kecil, ada cucu atau keponakan yang tinggal di Bandung, boleh sama-sama ibadah bersama kami di hari Sabtu jam 4. Seperti yang tadi Bu Esther bilang, kita udah mulai ibadah offline ya. Iya. Tentu juga dengan protokol kesehatan, tentu juga dengan seizinnya orang tua ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Alin, teman saya Devi, Hana. Ya, puji Tuhan semuanya tidak kenal ya. Kita di sini akan bersaksi untuk buat Tuhan menyanyikan sebuah lagu. Ini lagunya lagu favorit anak-anak sekolah minggu di tempat kami di sini ya. Luar biasa, begitu antusias begitu lagu dinyanyikan, anak-anak itu antusias ya, dengan semangat. Kita juga kalah di sini sama anak-anak ya. Oke, saya minta di sini mengikuti gerakan kami. Kita boleh sama-sama bergembira, kita kembali lagi nostalgia di sekolah minggu di zamannya dulu ya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu judulnya Cicit Cuit ya, bukan lagu Joshua Dewo Kobok ya, lagu Cicit Cuit ya. Yuk. Cinta kamu, cinta semua.
ada hadiahnya ya. Boleh saya turun? Oke. Persilakan nih. Terima kasih begitu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang ajaib. Bu Ranti kaget, saya dapat apa nih? Ternyata dapat karena tadi gerakannya heboh. Rahasia. Oke, kita masih mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Yesusku luar biasa. Amin. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia selalu ada bersama dengan kita. Yesusku luar biasa. 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 Suaranya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Berdiri deh. Kita nyanyi pujian ini dengan semangat. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Lord. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus apa? Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama jempol di mana ada kemenangan. Sekali lagi jempol. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan apa? Oh haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Cuma ada di dalam nama Yesus kita memperoleh satu kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Kita nyanyikan terus pujian ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita bangga ada di dalam Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada satu kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Kemenangan soal melangkah dalam beribadah. Kemenangan ketika kita mau mengambil satu keputusan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, oh Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan
waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini iman kami Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, amin, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Walaupun kami menghadapi persoalan, masalah dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, waktu-Mu menolong kami adalah waktu yang terbaik. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Kita percaya Dia ada di tempat ini. Dia ingin mendengar setiap suara kita menyembah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Hanya ini yang bisa kami beri kepada-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Karena kami percaya Engkau ada bersama kami pagi hari ini di tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Bapak David maju ke depan untuk pasti. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya bagi kami Bapak. Kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita karena kami semua di sini
Tuhan memberkati dengan firman. Karena itu Tuhan, biarlah kerinduan kami untuk mendengar sabda-Mu itu boleh terjadi pada pagi hari ini. Tuhan, urapi lidah, bibir, serta mata hati daripada hamba-Nya yang akan menaburkan firman Tuhan. Biarlah itu semua terjadi Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengar sabda-Mu, siapakah diri kami Tuhan? Kami adalah manusia yang sering tergelincir di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun dan maaf atas segala dosa kesalahan kami, atas segala perilaku perbuatan pelanggaran kami. Tuhan, berkenan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Bungkus, tutup, selimuti tubuh kami oleh darah kuasa Kristus, agar setiap firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah kebesaran dan kemuliaan-Mu selama-lamanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita siapkan hati dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Percaya malam hari ini depan kita boleh ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Satu ayat kita akan baca bersama yang terambil dari 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Yang sudah katakan amin. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku, Paulus, telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya akan bacakan sekali lagi saudara ayatnya yang ke-A. Tolong tampilkan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita nyanyi lagu ini, saudara, masuk firman Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Bila Tuhan izinkan apa yang kita alami, ada mujizat yang kita akan alami. Betul ya? Saudara, ketika kita lagi susah, ada persoalan, ada masalah, lagu ini menguatkan. Ada janji, ada pengharapan yang akan kita terima. Persoalannya ketika kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, ya, bisa gak kita katakan lagu ini saudara? Ya. Bisa nggak kita boleh amini kata-kata lagu ini saudara? Ya. Kalau Tuhan izinkan orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, kita masih bisa nggak berkata semua karena Tuhan? Apa yang Tuhan baik, apa yang Tuhan yang buat itu adalah baik. Ya. Saudara, tadi saya katakan ketika kita ada masalah, ada problem, bisa kita ada kekuatan. Tapi ketika kita mengalami kondisi, keadaan di mana orang yang kita kasih, orang yang kita sayang dipanggil Tuhan, sepertinya
sangat-sangat apa ya? Selalu katakan, kenapa ini terjadi Tuhan? Kalau saudara yang sudah biasa ikut media sosial yang ada, saya sih pegang Instagram, saya ikuti. Ya, kalau yang saudara yang suka ikuti di media sosial, khususnya Instagram, pasti ada yang kenal dengan Pastor Aditya Orwan Tangabean. Ya. Umurnya masih muda, 37 tahun. Seorang motivator, ya, seorang yang membangkitkan semangat anak muda, kemudian keluarga muda. Ya. Mengikuti saudara kesaksiannya, apa yang dia boleh bagikan saudara. Ya. Ada begitu banyak orang-orang, anak muda khususnya, yang termotivasi, yang dibangkitkan, ya, dengan kata-kata dari seorang almarhum Pastor Alwani. Ya. Saya lihat saudara, saya suka baca biografinya, biodata seseorang. Ya. Menikah di umur yang sangat muda. Ya. Menikah di saat umur yang muda, dalam kondisi, ya, dulu saudara waktu masih muda seorang DJ, seorang anak band. Ya katakan saudara, saya ingat kata-katanya saudara, saya simpan videonya. Dia katakan begini, ya, orang selalu bilang, udah begitu kamunya, nggak akan berubah. Ya, sudah titik. Selalu kita diberi titik oleh seseorang dengan kondisi kita. Saya begini keadaannya, udah memang begitulah. Ya, tapi kata Tuhan, enggak, masih ada koma, berarti masih ada kelanjutan, masih ada harapan, ada perubahan yang terjadi. Ya. Lihat saudara, almarhum Pastor Oluan ini, Raditya Oluan ini, ya, seorang narkoba pecandu, tapi bisa dipakai Tuhan sebagai motivator yang luar biasa. Ya, sangat sayangkan umurnya 37 tahun, ya, anak-anaknya masih mau bilang masih kecil-kecil saudara, saya lihat di fotonya. Tapi bagaimana setelah perubahan hidupnya dari seorang pecandu menjadi seorang motivator yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, itu hal yang luar biasa. Makanya saya katakan saudara, ayat ini luar biasa. Aku ada sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Allah. Kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Allah yang begitu bekerja dalam luar biasa dalam kehidupan kita. Saya suka nonton televisi, saudara masih nonton televisi. Untuk penonton kondisi COVID-19 terjadi, masih saudara. Ya, 3 kota besar di Jawa Barat, Tasikmalaya, ya, kemudian Bandung Barat, kemudian yang terakhir Cimahi, saudara. Kita cuma bisa katakan, kalau kita boleh hidup, kalau kita bisa sehat, itu karena kasih karunia Allah. Tidak terasa saudara, tadi kemarin saya antar anak saya ke Ren, saudara. Sudah SMA dia, sudah mau masuk SMA. Saya bilang bukan karena kuat gagah kami sebagai orang tua. Anak-anak kami boleh ada, itu karena kasih karunia Allah. Boleh menikmati, boleh mengalami hal yang baik, itu semua karena kasih karunia Allah. Saya boleh koreksi diri saudara, saya sadar siapa saya dulu. Orang selalu bilang, kalau kerja di hotel, pasti udah begini macam begini. Betul saudara, saya ngalami. Ya. Tapi saya bersyukur dari sekolah minggu, remaja sampai pemuda saudara, saya diajar oleh orang tua saya untuk ibadah kepada Tuhan. Jadi ketika saya kerja di hotel saudara,
sudah ada yang kasih kode atau apa. Aduh, itu biasanya saudara warga negara asing suka saudara. Ya, saya cuma angkat telepon, kasih tahu. Waktu kerja di hotel saudara, padahal ada kos, saya nggak pernah ngekos saudara, pulang kos nggak pernah. Jadi tetap bayar bulanan, tapi saya nggak pernah kos. Kenapa? Pagi sampai malam saya kerja terus saudara di hotel. Kenapa? Terjamin makan minum terjamin saudara. Mau makan apa? Karena saya kerja di bagian apa di bar, jadi cuma bayar terban. Kalau mau makan atau apa saudara, tuangin aja bir, bawa ke dapur, kasih ke koki, tolong dong bikin ini. Kalau pas malam saudara itu paling rawan sekali. Teleponin, wah anterin ini dong, akama saudara, sudah tanpa makan, sudah tanpa busana saudara. Bingung saudara. Nasi saudara pulang. Nah, entar saya panggil teman saya. Selalu saudara, kalau ada godaan begitu sudah. Karena saya ingat dari kecil, dari sekolah minggu sampai dewasa, orang tua saya ngajarkan sekolah minggu, ngajarkan ibadah kepada Tuhan, supaya tahu mana yang baik, mana yang benar. Saya pernah bilang saudara, kalau saya pulang sekolah minggu, ditanyain sama mami saya, tadi dengar firman Tuhannya apa? Kalau saya mulai begini saudara, apa ya? Udah saudara, telinga saya ditarik. Tarik saudara. Jadi ketika saya sekolah minggu, saya dengerin betul-betul. Kenapa? Kalau pulang, kalau nggak bisa jawab, kasih tahu sama mami, telinganya saudara ditarik. Ya, saya dengerin sudah, tadinya cuma dengerin aja supaya nggak ditarik telinganya, tapi lama-lama membentuk saya, menjadikan saya. Anak-anak kita sudah kalau nggak dibentuk dari sekarang, diajar dengan firman Tuhan, sekolah minggu, remaja, dewasa, nggak tahu saudara kalau nggak dibentuk dari sekolah minggu. Almarhum Madonna, penyanyi yang eksotik sekali. Saya baca biodatanya, dia sekolah minggu saudara. Sekolah minggu, dari anak-anak dia sekolah minggu. Tapi ketika dia remaja, pemuda, dia mulai saudara tidak lagi ibadah. Hidupnya jika guru-guru pelayan anak sekolah minggu mau mengerti tahu betapa pentingnya mengajarkan sekolah minggu. Ya. Waktu kami pengerja saudara, tinggal di Jakarta saudara, ada anak-anak, waduh, jam 3, ibadah jam 4, jam 3 kami datang. Ditarik-tarikin, lagi main gundul lah, lagi main layangan, tarik, ayo pulang sekolah minggu, mandiin saudara. Sekarang datang saudara. Ada. Kenapa? Kalau bukan karena kita sebagai orang tua mengajak kita nggak tahu ke depan bagaimana anak kita. Kehidupan kita juga, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Allah. Paulus menulis ini, memberitahu ini kepada jemaat di Korintus. Dia beritahu siapa dia dirinya. Dia punya seorang pembunuh, seorang yang tidak baik, seorang yang tidak berkenan, tapi karena kasih karunia Allah, dia diubahkan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi seorang pelayan yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kita yang sudah diubahkan, biarlah kita boleh katakan semua karena kasih karunia. Apa yang harus kita lakukan kalau kita masih hidup sampai saat ini saudara? Siapa yang sudah pernah tes swab? Ada? Mungkin PCR aja lah yang biasa. Ada saudara?
Ada antigen, ya. Berdoa, aduh, negatif. Puji Tuhan, ayo kita makan-makan. Tapi coba tes lagi, kita nggak tahu saudara. Saya suka main bulu tangkis saudara, ya. Ibu gembala kasih tahu, jaga jarak. Yuk, habis main saudara udah duduk di ujung, ya. Banyak yang nyamperin, tinggal pakai masker tutup saudara. Gimana? Ya, gimana? Kadang saudara bagaimana udah rame, mau keluarin, aduh nggak kedengeran, mau duduk deket, susah saudara. Tapi kita mesti jaga saudara kesehatan. Kalau kita bisa sehat itu karena kasih karunia Allah. Tadi pemandu puji yang katakan, oh ini kita bisa ngirit oksigen saudara, itu luar biasa. Bayangkan saudara orang yang sakit, ya, orang yang kena COVID, dia mau narik nafas loh, mau tarik ini nafas susahnya minta ampun. Masukin ventilator ke dalam sampai di dalam sini saudara, itu masukin aja sudah sakitnya luar biasa. Apalagi kita tarik nafas. Dan kalau kita bisa bernapas saat ini, itu karena kasih karunia Allah. Kalau kita sudah tahu kita boleh ada semua karena kasih karunia Allah, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Karena ayat ini katakan jangan sampai menjadi sia-sia kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kita kasihkan sesuatu nih kepada orang, bantuan, bukannya buat dia perlu untuk apa yang dia perlukan, tapi dipakai buat yang lain, jadi sia-sia saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, selagi kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita bisa bekerja, berusaha, bisa menikmati kebaikan kasih Tuhan, saya mau katakan semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita boleh jangan lihat di atas kita, lihat di bawah kita saudara. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita masih bisa makan sehari 3 kali saudara, itu semua karena kasih karunia Allah. Bahkan bisa lebih, puji Tuhan saudara, itu karena kasih karunia Allah yang luar biasa. Ada yang terpaksa puasa karena nggak punya apa-apa saudara. Tapi kalau kita boleh menikmati kasih karunia Allah, luar biasa. Saya berpikiran begini saudara, janda di Sarfat ini kalau nggak kedatangan Nabi yang diutus oleh Tuhan untuk ke rumah dia, saya percaya saudara, dia akan meninggal. Dikatakan apa? Tinggal sedikit minyak sama tepung, kami buat ini jadi kue bulat, kami bagi 2 kita makan dengan sukacita. Habis itu apa saudara? Mati. Ada begitu banyak orang di Sarfat, tapi kenapa mesti ibu janda ini saudara? Ada begitu banyak orang di muka bumi ini, tapi kenapa mesti saudara yang ditolong oleh Tuhan? Kenapa saudara yang diberkati oleh Tuhan? Mari kita bisa katakan semua karena kasih karunia Allah. Saya pernah nonton film saudara. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton ini, ya, 2012. Ya, bagaimana kiamat terjadi, ya. Satu keluarga harus melewati naik pesawat lah untuk dapat diselamatkan. Sampai di tempat tujuan saudara, ditanya punya tiket nggak untuk naik kapal Nuh yang gede. Gambarannya begitu kan? Punya tiket nggak? Nggak punya. Sudah Pak, nggak bisa masuk. Wow, udah teriak mau nggak bisa. Ya. Harus ada perjuangan, harus ada sesuatu yang harus dibayar untuk dapat tiket untuk bisa naik kapal. Tapi kalau kita boleh ada dengan saudara, semua karena kasih karunia.
2 minggu yang lalu saudara, bukan dia ikuti gayanya Pak Yusma, bukan. Jalanannya udah susah. Nyanyi saudara, sepupu saya bilang begini saudara, itu Bapak itu luar biasa, masih bisa hafal lagu 87 tahun, masih bisa hafal ayat firman Tuhan. Itu semua kasih karunia Allah. Saya nggak tahu kita sampai umur berapa saudara. Punten Pak David umur berapa ya? 77 ya. Dibalik juga tetap aja sama ya. Kan beda kalau Pak Yohanes kan 27, balik 72. Kalau 27 kan masih bisa ya. Dibalik masih kan. 77 mau dibalik tetap aja segitu. Tapi kalau bisa lihat padahal sampai saat ini saudara bisa ya. Karena kasih karunia Allah. Masih bawa motor saudara, matanya masih awas, aduh luar biasa. Masih pergi sampai ke kota, daerah mana ya itu, balai keselamatan, di balik navigator. Di Insinyur Juanda. Itulah. Dago. Kalau saudara nggak tahu, nanti ikut aja sama Pak. Digonceng di belakang kan mas. Masih bolak-balik saudara, masih ngajar. Di umur seperti Pak David ini, maaf kata, udah harusnya menikmati anak-anak diberkati Tuhan ya. Menikmati, anugerah Tuhan lah di masa pensiun. Mohon maaf, Ibu Lili, saya nggak mau singgung Ibu Lili. Habis kalau besar sih, saya capek terus nih jagain cucu apa semua. Ya, soalnya kelimpungan. Wah, sudah ada omah sama oma ya cucu. Ya, omanya kalau seneng, kalau anaknya dengeran kalau di lagi wah sama mari udah berapa. Tapi sekali lagi saudara, umur kita di tangan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia. Air ini saudara, air cup ini dipegang saya nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dipegang oleh artis terkenal, habis diminum saudara, ya, masih ada sedikit, ada yang ngambil, di videoin saudara, dijual, yang tadinya cuma 500 perak. Berapa Ibu Lili? 500 ya. Bisa saudara, foto dilihat saudara, ada bukti otentik bahwa yang minum ini, yang pegang ini adalah seorang artis terkenal, bisa berubah harganya. Betul ya? Demikian juga saudara, seharusnya kita di tangan Tuhan punya kuasa yang luar biasa, punya nilai yang luar biasa, punya harga yang luar biasa, karena harga kita sudah dibayar lunas. Biarlah kehidupan kita punya identik hal yang luar biasa. Ini loh, saya anak Tuhan. Jangan punya identik, anaknya siapa? Anaknya dia. Bapaknya begitu, apalagi anaknya. Mamanya begitu, apalagi anaknya. Kita bilang saya anak Tuhan, tapi kita punya identik tidak seperti anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sadar bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah, biarlah kasih karunia Allah itu tidak menjadi sia-sia. Paulus katakan saudara di ayatnya yang 10b katakan, dia semakin lagi giat, semakin lagi berusaha, semakin bekerja keras supaya kasih karunia Allah tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi hal yang luar biasa. Saya orang yang paling berdosa. Nanti saudara baca semua keseluruhan pasal 15 ini 1 Korintus. Dia bilang, saya ini orang yang paling berdosa, saya orang yang tidak layak, tapi kalau saya bisa, semua karena kasih karunia. Saya selalu bilang saudara,
Saya kesel, marah. Waktu nggak bisa main bulu tangkis, ayo dong dia nggak ada yang ngajak. Ada yang ngajak main bulu tangkis, aduh nggak bisa main. Ya. Pas sudah bisa, sudah dipanggil sama yang bisa main. Saya bilang enggak, saya mau main sama yang ini. Kenapa Pak? Dia nggak bisa main, saya mau temenin, nggak ada yang temenin main. Jadi saudara, kalau umpamanya ada yang nggak bisa main dan udah masuk di lapangan, siap-siap, lihat kiri kanan, siap-siap, lihat kiri kanan. Mana teman yang mau main saudara? Tadi yang maju saudara. Padahal saya baru main, udah ambil reker saudara, saya temenin. Ayo, manasan, senang saudara. Ada sukacita tersendiri saudara. Ada apa yang mukanya tadinya nggak ada yang temenin. Ya. Tapi ketika masuk sayanya, mukanya berubah, senang main. Saya walaupun capek, sudah nikmati saudara. Walaupun dia mukul saudara, kenapa kok reketnya senarnya nggak ada? Saya bilang ada. Kadang saya suka begitu, bercanda-bercanda. Selesai main saudara, waduh udah capek sekali, mau pegang reketnya sudah duduk lepas, minum air putih saudara, duduk, aduh capek minta ampun. Temenin yang nggak, tanya sama Pak Budi yang biasa main, temenin yang nggak bisa main saudara. Jadi kita yang kerja ekstra keras sana kemari saudara. Udah capek saudara, cuma minum air putih, maaf ya, aduh enak. Ini dia datang saudara, bawain Pokari. Oh makasih ya, udah. Ini karena kamu temenin saya main. Buka Pokarinya saudara, lebih enak dari air cup, lebih enak dari air putih, apalagi nggak bayar. Betul kan? Kalau kita aduh capek mau beli Pokari, aduh tadinya rasa Pokari rasa enak, nggak enak saudara. Ada nilai yang kita bisa dapati saudara, bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, bahwa apa yang kita perbuat ada nilai, dilihat orang, diperhatikan orang, dan orang juga peduli sama kita. Selama kita boleh ada, mari jangan sampai sia-sia kasih karunia Allah. Ada satu ayat saudara, Keluaran 33 ayat 16. Keluaran pasal 33 ayat 16. Pak Budi, punten Pak Budi, nggak bawa kacamata apa? Kalau enggak hati-hati. Keluaran 33 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih. Yang membedakan kita dengan orang lain karena Allah menyertai kita. Itu bukan karena kuat gagah kita, itu semua karena kasih karunia Allah. Yang membedakan kita dengan orang lain, sekali lagi saudara, itu karena Tuhan yang beserta dengan kita. Yang membedakan kita dengan orang lain, itu karena Tuhan bersama dengan kita, berjalan dengan kita, menolong dalam kehidupan kita. Kok bisa Pak, bisa selamat, bisa sehat, bisa lewati semua? Itu karena Tuhan. Saya ingat
kesaksian Pak David waktu-waktu lalu, saudara. Lo melayani kemana-mana, masih sampai saat ini. Ya. Dulu nggak tahu ya berapa tahun ke belakang, saksi yang saya dengar masih, saudara, ke Balai Endah naik motor. Saya pernah ke Balai Endah, saudara, puji Tuhan. Waduh, macetnya minta ampun, jauhnya luar biasa. Tapi kalau sudah biasa pergi melayani di tengah-tengah banjir, ya, luar biasa. Saya aja belum tentu bisa kayak Pak David. Kesaksian keluarga Pak Budi, saya kenal, saudara, ya, Budi, Ibu Lulu dulu, ya, dorong-dorong, ya, soto di situ depan. Sekarang tangki saya sudah lama nggak makan soto. Kan soto, jual soto, udah tahu kok beli apa, pasti bebek. Mulai beli bebek, saudara. Saya sukanya bebek. Ya. Bisa lihat sampai saat ini keluarga Pak Budi, ya, punya 2 rumah sekarang. Luar biasa, saudara. Itu bukan karena kuat gagahnya Pak Budi atau Ibu Lulu, semua karena kasih karunia Allah. Bisa lewati kehidupan kita sampai saat ini, semua kita bisa alami karena semua karena kasih karunia Allah. Amin. Mari jangan sampai menjadi sia-sia kasih karunia Allah itu. Karena kita sudah tahu Keluaran 33:16 yang membedakan kita, karena Allah bersama dengan kita, karena Allah yang beserta dengan kita. Makanya ada yang katakan, apa yang kita perbuat dengan tangan kanan kita, dengan tangan kiri kita, dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Kita boleh ada sehat saat ini, mari pergunakan. Betul, saya bekerja berusaha untuk keluarga, tapi yang lebih penting, lebih terutama, mari kita boleh pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sampai kita kembali ke surga, kita belum memberi sesuatu bagi Tuhan. Kita belum memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya lihat, saudara, karena kondisi seperti ini, biasanya seorang pemimpin pujian, leader, ya, pelayan Tuhan, ya, pemain musik, gimana? Masih ibadah? Enggak perlu. Tapi di gereja sudah ibadah, udah. Kenapa nggak ibadah? Nanti aja lah di televisi, waduh, nanti aja lah di YouTube. Saudara, sambil makan popcorn, beda. Karena kasih kan saat ini, saudara, nggak mau ibadah lagi. Main bulu tangkis, saudara, tanyain, kok kan biasa main musik di gereja, kenapa? Aduh, sudah keenakan di rumah. Hati-hati, kita bisa melayani, kita bisa bermain musik, kita bisa lakukan sesuatu dalam pelayanan kita di ibadah, itu karena kasih karunia Allah. Ada yang bisa, belum tentu bisa masuk untuk melayani Tuhan. Ada yang bisa main musik, tapi belum tentu dia bisa masuk dalam pelayanan di mimbar. Kalau kita bisa melayani, semua karena kasih karunia Allah. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan terima yang baik juga untuk Tuhan. Saya tutup dengan kata begini, saudara. Hidupmu tidak akan berakhir kalau engkau tidak berusaha. Saya sudah berusaha lebih giat. Tapi awali dalam usahamu dengan sujud di bawah kaki Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu yang bersama dengan kita adalah pribadi yang sudah bangkit, dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikannya ke surga.
Biarlah kasih karunia Allah menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin kita nyanyi lagunya waktu Ibu Hana pimpin pujian. Depannya saya lupa. Ingat lagunya? Tuhan selalu menolongku. Ya, tembakin aja. saya mau katakan, kalau dia bisa bikin lagu ini, dia mau ungkapkan, dia mau ceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia terima dari Tuhan. Saya mau katakan, semua karena kasih karunia Allah. Kalau engkau mengalami hal yang baik sampai saat ini, bersyukur, semua kasih karunia Allah. Kalau engkau ingin mengalami lebih lagi kasih karunia Allah, lebih lagi, mari. Jangan sampai kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Hidupmu adalah hidup yang berarti di hadapan Tuhan.
Hidupmu adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Di pandangan orang engkau tidak dianggap, tidak ada apa-apanya. Tapi di hadapan Tuhan ada nilai yang luar biasa. Tuhan bisa pakai engkau secara luar biasa. Tinggal kita bagaimana mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, dipakai Tuhan secara luar biasa, maka kita akan menjadi sesuatu yang berharga di hadapan manusia, di hadapan Allah terlebih lagi. Kasih karunia Allah yang membuat kita sampai saat ini kita boleh ada. Jangan pernah kecewa karena keadaan kita. Keadaan kita. Kalau kita boleh mengalami yang tidak baik, mari percayalah Tuhan bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita nyanyi rapnya saja lagu ini. Yang selalu menolongku, selalu menjagaku, selain diriku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidup. Kami mengaminkan pujian ini. Kami percaya kepada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Karena sakit penyakitlah, karena persoalanlah, karena beban hiduplah, karena kekecewaanlah, mata kami tertutup, tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Allah. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, memohon kepadamu. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Mereka berharga di mata-Mu. Mereka bernilai di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang bisa rubah hidupan mereka. Pulihkan keadaan mereka. Pulihkan rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau melakukan yang lebih baik lagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Terlebih dalam beribadah kami. Terlebih lebih dalam pelayanan kami. Terlebih dalam kami bersekutu kepadamu. Kami mau lebih giat lagi. Lebih sungguh-sungguh. Karena kami percaya. Jika kami boleh menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan menyenangkan hati kami dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Allah. Kalau kami bisa ibadah sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa mencicipi hal yang baik sampai saat ini. Bisa boleh berada bersama keluarga. Semua karena kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur, berterima kasih. Kalau ibadah anak-anak sudah mulai kemarin, semua karena kasih karunia Allah. Kami tetap merindukan Tuhan.
agar kami boleh bersama-sama beribadah, melayani Tuhan, kerinduan yang lebih besar, karena Tuhan yang sudah melayani kami lebih dahulu, karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kami lebih dahulu. Kami ingin kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menggerakkan hati orang tua, hati anak-anak, agar anak-anak bisa ibadah, agar orang tua bisa beribadah, agar kami semua yang muda bisa beribadah untuk melayani dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah terima berkat firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Allah bekerja lebih jauh, menguatkan, mampukan setiap jemaat yang ada. Kami akan bawa korban persembahan kami. Berkati setiap persembahan yang kami bawa. Semuanya kami percaya datangnya daripada-Mu. Kami ingin kembalikan kepada-Mu juga Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita naikkan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Korban persembahan kedua dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman Saudara, minggu kelima saya ada pelayanan kedua. Jadi yang tadinya saya akan pimpin minggu kelima untuk kesaksian, saya pindah ke minggu keempat. Jadi minggu keempat saya akan pimpin pujian. Saudara siapkan kesaksian saudara. Jadi minggu keempat saudara hadir dengan kesaksian. Ya. Kalau saudara tak datang, saya datangi rumah saudara. Ingin dengar kesaksian saudara. Pak Rudi, kemana Nyonya besar? Ada keperluan? Ya, Tuhan. Minggu depan, ya, kita sekali lagi saya mau beritahu minggu keempat sudah siapkan kesaksian. Ya. Oh, saya mau nyanyi sekeluarga? Enggak, kesaksian pribadi. Ya, supaya saudara saya bisa tahu saudara. Tanggal 16 saya lagi mulai diet sekarang saudara, minggu depan supaya bisa makan enak. Mana bos setuju mana? Udah perlu ya. Ya. Jangan lupa minggu depan. Siap ya. Di mana? Di Grand Esta atau setuju? Sudah di booking kan? Hitung aja berapa meja nih kita. Tuhan. Ya. Terima kasih buat pelayan anak yang sudah membawa orang tua kembali lebih muda lagi, semakin semangat lagi, ya, saudara. Karena Tuhan bilang Tuhan suka sama anak-anak. Jadi mari yang baik kita boleh bawa buat anak kita, cucu kita, keponakan kita. Pas lagi ada di Bandung, ini lagi liburan, ya, lolos dari pencegatan, bawa saudara, ya, bisa datang ibadah sama-sama kita tiap hari Sabtu jam 4 sore. Ditunggu sama guru-guru sekolah minggu, pelayan anak di tempat ini. Ya, saya dengar dari Ibu Gembala, ya,
sudah selesai anak-anaknya pada diem. Udah selesai ibadah, pulang. Bingung saudara, karena belum pernah masuk ibadah lagi, jadi duduk lupa. Habis ini ngapain ya? Syukuran, ya, itu bersyukur, ya. Dengan catatan, ya, anak-anak kita dibekali dengan masker, ya. Kalau ada berkat lebih bawa sanitizer sendiri, jadi bisa habis pegang apa, nah, ya. Walaupun katakan tetap, ya, kondisi kita mesti jaga supaya aman keluarga kita. Saudara juga kemana-mana tetap, ya. Puji Tuhan pasar Diolis masih sekarang sudah ada yang pakai masker. Biasanya kalau ke pasar Diolis itu saudara, waduh, ke pasar cuma saya sendiri yang pakai masker. Sekarang sudah ada yang pakai masker. Berkati kita semua. Mari sebenarnya kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Semua yang sudah melayani Tuhan, kami percaya ada upah yang daripada Tuhan. Dan kami semua yang beribadah, kami percaya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami masing-masing, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan iman kami yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa, Tuhan berkati, Tuhan tolong studi, pelajaran, perkuliahan, pekerjaan, usaha anak-anak kami, kehidupan kami, keluarga kami. Engkau yang punya segala-galanya, Engkau yang dapat melakukan segala-galanya. Kami sudah berusaha, kami rindu Allah juga boleh turun tangan, mengerjakan, boleh bersama-sama kami untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong studi, pelajaran, perkuliahan anak kami. Kami percaya kami akan melihat hasil yang memuaskan di rapot mereka. Hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dengan kehidupan anak-anak kami Tuhan. Bahkan kami boleh percaya anak-anak kami bisa melewati hari lepas hari, semua karena kasih karunia Allah. Mampukan kami semua Tuhan, kehidupan kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Berkati para pelayan anak-anak sekolah minggu yang telah berikan waktu mereka, pikiran hati mereka. Tuhan saja yang membalas dengan hal yang luar biasa. Mempercaya ada kerinduan, ada keinginan yang diidam-idamkan, yang ada yang mereka inginkan terjadi dalam kehidupan mereka, bagi keluarga mereka. Mari Tuhan nyatakan, mari Tuhan dengar, mari Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Atas apa yang telah mereka boleh kerjakan, lakukan. Karena kami percaya kami punya Allah yang tidak mau berhutang kepada siapapun, yang akan memberi, yang akan membalas setiap apa yang kami boleh kerjakan, lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai, pelihara, lindungi perjalanan anak-Mu, berjalan kaki, berkendara, jauh maupun dekat, disertai dan ditolong oleh Tuhan. Yang akan melakukan aktivitas, kegiatan sepanjang hari ini, Tuhan tetap sertai, Tuhan lindungi. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, sampai di sekitar kami, RT, RW yang ada. Tuhan tolong agar bersama-sama boleh mensukseskan apa yang diinginkan oleh pemerintah kami, mensukseskan protokol kesehatan oleh menjaga jarak Tuhan.
Tolong agar ada kesadaran dari diri kami masing-masing, dimulai dari anak-anak Tuhan, boleh mentaati setiap peraturan dari pemerintah kami, seperti kami boleh mentaati peraturan daripada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, agar kami boleh sehat baik keadaan kami, boleh pakai memuliakan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan berkati polisi, tentara, Satpol PP yang sedang menjaga di perbatasan, menjaga di tempat-tempat untuk supaya warga negara Indonesia tidak pulang kemana-mana. Tuhan berkati kehidupan mereka, yang mereka meninggalkan istri, mereka suami, anak-anak mereka, orang tua mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong agar Tuhan membalas dalam kehidupan mereka, mensukseskan vaksin yang ada di Indonesia. Kami percaya semua negara Indonesia ini, warga negara ini bisa divaksin dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang sakit, jemaat Tuhan yang lemah, jemaat Tuhan yang mengalami beberapa persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan kami boleh peroleh, kekuatan yang baru kami boleh peroleh, perubahan terjadi dalam kehidupan kami, bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami, karena kami punya Allah yang menyertai bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menolong jemaat Tuhan yang sudah usianya sudah banyak. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka. Kalau mereka masih bisa berdiri, semua karena anugerah kasih karunia Tuhan. Memampukan kami yang muda-muda untuk boleh pakai kehidupan kami, bukan untuk boleh pakai untuk keperluan kami saja, tapi kami boleh pakai juga untuk pelayanan kami, kehidupan kami, untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.